Baik, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Ernesta FF Neonup, NIM 20011160085. Di samping saya, Perkenalkan, nama lengkap saya Daniel Taneo, NIM 20011160033. kami mahasiswa Program Studi Bimbingan Konseling Universitas Nusa Cendana Kupang. Hari ini kami akan mempresentasikan materi kami tentang keterampilan untuk mencapai keberhasilan belajar. Kepada pemateri pertama, saya persilahkan. Yang pertama bagian A, konsep dasar keterampilan belajar. 1. Hakikat keterampilan belajar. Pengertian keterampilan belajar. Keterampilan belajar merupakan kecakapan melakukan sesuatu tugas tertentu yang diperoleh dengan cara berlatih terus-menerus, karena keterampilan tidak datang sendiri secara otomatis, melainkan secara sengaja diprogramkan melalui latihan terus-menerus. B. Aspek-aspek keterampilan belajar. Keterampilan belajar sebagai suatu kemampuan yang berhubungan dengan mencatat, mengorganisasikan, mensintesa, mengingat kembali, dan kemampuan menggunakan informasi dan gagasan yang diperoleh. Kemudian keterampilan belajar dipandang sebagai sumber strategi untuk mengajar sebagai belajar. Belajar menurut pendapat ini merupakan keterampilan dan kompetensi siswa. Yang pertama, mengumpulkan gagasan dan informasi baru. Kemampuan ini diperoleh melalui keterampilan mendengar dan membaca. Yang kedua, mencatat yang hendak diperoleh. Keterampilan ini dapat melalui keterampilan mencatat, membuat outline, dan membuat kesimpulan. Yang ketiga, mengorganisasikan materi. Keterampilan ini dapat dengan membuat outline, membuat bagan, menulis, dan mencatat. Yang berikut, mengingat. Keterampilan ini dapat dilakukan sebagai organisasi memori dan menyampaikan kembali. Yang terakhir, keterampilan menggunakan informasi dan ide-ide baru. Keterampilan ini dapat melalui keterampilan membuat laporan dan keterampilan melakukan tes atau ujian. Yang bagian C, bentuk keterampilan belajar. Keterampilan belajar erat kaitannya dengan proses serta hasil belajar. Artinya, keterampilan belajar merupakan persyaratan untuk terciptanya proses belajar, dan juga keterampilan belajar sebagai suatu bentuk keterampilan belajar. Keterampilan belajar erat kaitannya dengan proses serta hasil belajar. Artinya, keterampilan belajar merupakan persyaratan untuk terciptanya proses belajar, dan juga keterampilan belajar sebagai suatu kesiapan yang membutuhkan kesadaran tinggi dari siswa di dalam belajar, atau suatu kondisi dalam belajar yang membutuhkan kesadaran serta harus dipenuhi sarana dalam menciptakan belajar yang efektif. Mencakup keterampilan mendengar, membaca, mencatat, membuat outline, mengorganisasi bahan, membuat kesimpulan, mengingat, membuat laporan, mempersiapkan ujian, mengatasi kejenuhan, dan membangkitkan motivasi. Belajar adalah kegiatan manusia yang sangat penting dan harus dilakukan selama hidup, karena melalui belajar dapat melakukan perbaikan dalam berbagai hal mengangkut kepentingan hidup. Keberhasilan belajar bagi siswa dapat diperoleh jika siswa tersebut memiliki berbagai keterampilan yang dibutuhkan dalam belajar. Dalam belajar, siswa harus menguasai beberapa keterampilan belajar, antara lain: yang pertama, keterampilan dalam menjalani proses belajar mengajar. Yang kedua, keterampilan dalam mengingat, konsentrasi, dan ketahanan dalam belajar.
Yang ketiga, keterampilan dalam mengingat kemampuan membaca. Yang keempat, keterampilan dalam penyusunan dan penyelesaian tugas-tugas. Yang kelima, keterampilan belajar sesuai jurusan yang ditempati. Yang keenam, keterampilan dalam mengikuti ujian. Berikut ini diuraikan berbagai keterampilan yang dibutuhkan siswa dalam belajar. Yang pertama, keterampilan dalam menjalani proses belajar sebelum mengikuti pelajaran. Siswa dapat mempersiapkan materi pelajaran secara membaca kembali catatan sebelum dan membaca bahan yang dipelajari serta menemukan hubungan. Yang kedua, sikap terhadap belajar, pandang dan sikap siswa terhadap proses belajar dalam batas-batas tertentu mempengaruhi kegairahan dan keaktifan siswa yang bersangkutan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian keberhasilan. Konsep belajar membahas tentang pengertian belajar. Konsep belajar menuntut setiap satuan pendidikan untuk dapat mengembangkan 4 pilar pendidikan, baik untuk setiap satuan pendidikan dapat mengembangkan pendidikan baik untuk masa depan, yaitu yang pertama belajar untuk mengetahui, yang kedua belajar untuk melakukan sesuatu, dalam hal ini peserta didik, dan yang ketiga belajar untuk menjadi seseorang, dan yang keempat belajar untuk menjalani kehidupan bersama. Ada beberapa hal yang menjadi bentuk keberhasilan siswa dalam belajar. Yang pertama, siswa memiliki pengetahuan dan wawasan baru yang lebih luas. Yang kedua, siswa menentukan keterampilan dan minat dalam belajar serta mampu meningkatkan lebih baik dan profesional. Yang ketiga, siswa memperoleh sikap dan karakter yang lebih baik. Yang keempat, siswa mendapatkan prestasi belajar di sekolah. Dan yang kelima, siswa memiliki kreativitas dan inovasi tinggi sehingga dapat menciptakan karya baru yang bermanfaat. Yang berikut ada indikator keberhasilan belajar. Yang pertama, dalam bentuk indikator keberhasilan siswa dalam belajar umumnya memiliki keterkaitan satu sama lain. Artinya, jika siswa memiliki bentuk keberhasilan tersebut, mereka sudah mempunyai indikator keberhasilan dalam belajar. Untuk menentukan kemajuan yang akan dicapai siswa, maka harus ada kriteria atau patokan yang mengacu pada tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan sebelumnya. Hal ini juga memiliki penilaian seberapa besar pengaruh metode atau strategi belajar mengajar pada keberhasilan siswa. Menurut Zainal Arifin menyatakan beberapa indikator keberhasilan siswa bisa dinilai berdasarkan bentuk dan pembuatan tingkah laku. Ada beberapa jenis tingkah laku tersebut. Yang pertama itu kebiasaan siswa, merupakan tingkah laku yang dilakukan terus-menerus. Ini juga bisa menjadi cara bertindak siswa yang ia dapatkan dari kegiatan belajar. Yang kedua, keterampilan, merupakan tingkah laku yang didapatkan dari kemampuan siswa. Artinya kegiatan otot yang digerakkan dan dikoordinasikan sistem. Yang ketiga ada akumulasi persepsi, di mana keberhasilan belajar juga bisa ditentukan dari kemampuan siswa dalam mengakumulasikan persepsi melalui belajar. Yang berikut ada asosiasi dan hafalan. Siswa juga memiliki hafalan terhadap sesuatu sebagai hasil penguapan asosiasi pembelajaran. Yang berikut ada pemahaman konsep. Belajar mengajar tentu siswa mendapatkan ilmu baru. Yang berikut ada sikap
kecenderungan dan perilaku siswa terhadap sesuatu, tentu setelah mengikuti kegiatan pembelajaran siswa. Yang berikut ada nilai. Nilai menjadi tolak ukur dan menentukan keberhasilan dan kegagalan serta pertandingan yang baik dan kurang baik. Terus yang berikut ada moral dan agama. Moral dan agama diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, dan agama adalah konsep Tuhan yang dari keimanan yang diterapkan dalam kehidupan. Terus yang berikut ada penilaian keberhasilan belajar. Selain indikator keberhasilan belajar, guru juga perlu mengetahui penilaian keberhasilan belajar siswa selama mengikuti proses pembelajaran. Menurut Jamarah, keberhasilan belajar bisa dilakukan menggunakan tes prestasi belajar. Terus menurut Arifin, tes merupakan suatu teknik atau cara yang biasa digunakan untuk mengukur atau menilai kemampuan siswa melalui berbagai pertanyaan. Adapun penjelasan singkat mengenai 3 prestasi belajar. Yang pertama ada tes formatif, prestasi yang dilakukan untuk mendapatkan umpan balik atas pengajaran yang sudah dilakukan. Yang kedua ada tes subsumatif, yang dimana tes pengujian menggunakan bahan pengajaran yang dilaksanakan dalam waktu tertentu. Yang berikut ada tes sumatif. Tes ini dilakukan untuk menilai atau mengukur daya serap siswa setelah mengikuti pembelajaran selama 1 semester. Yang berikut ada syarat keberhasilan belajar. Di sini ada 2 syarat menurut Suprijono. Yang pertama, belajar memerlukan sarana yang cukup sehingga siswa dapat belajar. Yang kedua, repetisi. Dalam proses belajar perlu ulangan berkali-kali agar pengertian, keterampilan, sikap mendalam pada siswa. Sekian hasil presentasi materi kami. Sampai jumpa.